Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saya akan merefleksikan modul 2.1, aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita lanjut ke video-video aksi nyata modul 2.1, saya akan memaparkan secara singkat terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru sekuat tenaga memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama antara murid satu dengan murid yang lainnya. Dalam aksi nyata pembelajaran diferensiasi ini, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa. Di antaranya, dalam pemetaan ini, kebutuhan belajar siswa saya memetakan menjadi 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Adapun menentukan diferensiasi pembelajaran, ada 3 hal strategi yang menentukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Pada kelas yang saya empu, saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui observasi. Melalui observasi ini, saya dapat mengetahui kebutuhan murid. Gaya belajar murid, observasi yang saya lakukan dengan cara 1. Auditori dominan, ada 12 murid. Auditori adalah tipe belajar murid dengan cara mendengar bunyi. 2. Menggunakan visual dominan, yaitu ada 12 murid. Visual artinya fokus pada penglihatan, indera mata. 3. Kinestetik, dominan ada 8 murid. Kinestetik adalah tipe pembelajaran mengandalkan sentuhan, merasa, bergerak, dan secara langsung. Setelah saya memetakan strategi diferensiasi murid, ada manfaat yang diambil. Di antaranya bisa dilihat dari keberagaman kebutuhan belajar murid dan lain-lain. Setelah memetakan dan melakukan kebutuhan murid dan gaya belajar murid, kemudian saya lakukan adalah membuat penilaian atau asesmen. Di antaranya yang dinilai adalah 1. Penilaian sikap, 2. Penilaian pengetahuan, 3. Penilaian keterampilan. Pada aksi nyata modul 2.1 kali ini, saya sudah mencoba membuat RPP yang mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang dikenal RPP 1 lembar yang mencakup 3 komponen inti, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran, 3. Penilaian pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9C, mata pembelajaran PKN pada subpokok pembahasan perwujudan Pancasila di awal kemerdekaan. Seperti biasa, saya awali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, pembiasaan pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, penyampaian tujuan dan penilaian, dan diakhiri dengan kesepakatan kelas. Inilah video-video modul 2.1 aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga kalian bahagia selalu. Kali ini Bapak akan memberikan penilaian, akan mengobservasi kalian. Kalian ini pastinya di apa? Apakah di auditori, apakah visual, apakah kinestik. Nanti akan Bapak bagikan beberapa lembar kertas dan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian. Oke. Belakang.
ini. Sabar, sabar. Orang sabar itu sama saya tahu. Kurang berapa? Dan oke. Sekarang kalian dalam keadaan siap kerjakan ya. Ya. Sudah. Adalah kelompok-kelompok yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 kelompok auditori. Coba berdiri, kelompok auditori mana? Ayo kelompok auditori. Ya, ini cirinya pakai topi. Ya, terima kasih, duduk kembali. Kemudian kelompok visual. Ya, berdiri. Nah, ini kelompok visual yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, duduk kembali. Kemudian kelompok kinestetik. Ya, yang ada pakai ininya tandanya ya. Ya, duduk lagi. Nah, ini ada 3 kelompok. 3 kelompok yang semuanya itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, Pak Mukid akan memberikan sebuah materi. Nanti kalian tulis nama kelompoknya. Kalian sudah menyelesaikan tugas dari Bapak yang Bapak sampaikan. Ini ada beberapa pemberontakan, diantaranya pemberontakan yang dilakukan oleh Musso, Kartosuwiryo, dan Abra, yang semuanya ingin mengganti Pancasila dengan komunis ataupun dengan syariat Islam. Nanti akan dipaparkan oleh teman kalian. Mangga untuk kelompok kinestetik menyampaikan, silakan. Yang memaparkan siapa? Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara kesatuan Indonesia yang berideologi komunis. Ya, silakan duduk. Selanjutnya yaitu kelompok visual. Nanti kamera bisa ke depan ya. Bangga untuk visual dan memaparkan. Oh, siapa? Sini lagi, geser sini, geser. Nah, nanti geser sini saya, geser lagi, geser. Geser lagi, geser. Ya, sip. Sok, maka diwakili siapa? Angkat. Oke, terima kasih, tepuk tangan dengan teman kalian. Ya. Kemudian ini pemberontakan Abra yang akan direfleksikan oleh teman-teman kalian, yaitu kelompok Audi. Silakan lanjutkan. Sudah? So, mangga dimulai.
ini didirikan pada tanggal 15 Januari 1940. Oke, tepuk tangan teman kalian dong. Nah, itu adalah presentasi dari teman-teman kalian yang sangat luar biasa. Semuanya itu tidak mengharapkan bahwa Pancasila itu diganti dengan ideologi yang lainnya. Pancasila tetap Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Semuanya kita harus perjuangkan dan kita pertahankan. Semuanya terima kasih Bang ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyelesaikan tugas semua? Terima kasih. Sekarang kalian kumpulkan. Maju ke depan. Ya. Kumpulkan di sini semuanya. Yes. Oke. Oke, semuanya udah semua ya? Udah semua. Nah, nanti Bapak akan buat kelompok seperti apa yang ada di sini. Hasil penilaian Bapak nilai dulu, Bapak akan kelompokkan dulu nama-nama kalian supaya kaliannya itu lebih mengena ya. Setuju ya? Setuju. Bapak nilai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Kabar keluarga sehat? Sehat. Tetap kalian semangat dan selalu semangat di dalam belajar karena akan berakibat kepada diri kalian sendiri, yaitu dari untuk oleh. Seperti biasa, nanti sebelum kita awali dengan pelajaran PKN ini, nanti dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KM yang memimpin doa. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Biasa sebelum kita mulai pada pelajaran kita melakukan pembiasaan. Maka yang akan dipandu seterusnya oleh ketua kelas kalian. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
jiwa kita akan menjadikan orang yang bahagia baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Anak-anakku sekalian, apakah hari ini ada semua? Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kebahagiaan selalu. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang pelajaran PPKN, yaitu yang ini adalah terkait dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Menurut kalian apa sih arti Pancasila? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti Pancasila? Ayo, ya, apa Pancasila? Ya, sila apa? Ya, berarti Pancasila berarti 5 itu ya, itu pelajaran kemarin. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar. Ya, di dalam Pancasila ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Otomatis ini adalah ada presiden-presiden yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, siapakah presiden pertama Indonesia? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, yang lain? Ya, Soekarno. Yang kedua, perempuan? Ya, Soeharto. Yang ketiga, laki-laki? Ya, Habibie. Yang keempat, perempuan? Gus Dur. Yang kelima, Megawati. Yang keenam, ayo, ya, SBY. Yang ketujuh, Pak Jokowi. Itulah nama-nama Presiden Republik Indonesia. Kemarin Bapak sudah menerapkan dan menerapkannya dengan bentuk presiden hebat. Masih ingat? Masih. Oke. Kalau masih ingat, coba sekarang kita sama-sama tepuk presiden hebat. Siap ya? Ya. Tepuk presiden hebat. 1 Soekarno, 2 Soeharto, 3 Habibie, 4 Gus Dur, 5 Megawati, 6 SBY, 7 Jokowi. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu adalah tadi dilanjut dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita mulai, Pak Mukid sudah nge-share di grup kelas 9C ini terkait dengan kesepakatan kelas. Tolong bacakan lagi kesepakatan kelas yang akan dibacakan oleh sekretaris. Berdiri, bacakan. Ya, di situ Bapak, di situ. Kesepakatan kelas. Mendengarkan guru yang sedang mengajar. 3. Tidak main aktif pada waktu jam pelajaran. 4. Tidak membuat gaduh atau ribut di kelas. 5. Apabila belakang mengacungkan tangan dan Oke, terima kasih. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat. Semoga kesepakatan ini bisa kita laksanakan dan kita lakukan dengan ikhlas dan dengan bahagia. Ya, itu ya, sip. Ya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam bahagia.